Nah, fidyah ini sebetulnya itu kelompoknya berbeda. Tapi kalau di dalam pengelolaan zakat, dia masuk di dalam kategori DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Oh gitu. Karena banyak. Nah, masuklah salah satunya fidyah. Fidyah ini itu sebetulnya adalah ganti puasa yang tidak bisa dilaksanakan pada bulan suci Ramadan disebabkan uzur yang tidak mungkin lagi untuk diminta dia melaksanakan puasa di bulan yang lain. Iya. Contohnya, kita punya orang tua yang sudah sangat renta, nggak mungkin dia berpuasa, maka dia difidyahkan. Atau orang muda sakit dan perlu mengkonsumsi obat terus-menerus. Kalau tidak dikonsumsi obatnya, misalkan mungkin penyakitnya akan kambuh dan membahayakan kepada jiwanya. Maka itu nanti boleh difidyahkan jika tidak lagi ada harapan bahwa dia ini akan sembuh di kemudian hari. Oh, seperti itu. Nah, itu fidyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kominfo, marhaban ya Ramadan. Gimana nih puasanya? Semoga lancar ya. Nah, berbicara di bulan puasa, ini kita sudah 1 minggu. 1 minggu menjalankan ibadah puasa. Tentunya sebentar lagi kita dihadapkan dengan membayar zakat dan fidyah. Nah, podcast kali ini kita akan membahas atau belajar bersama mencari informasi tentang berbicara tentang zakat dan fidyah nih. Tentunya kita sudah datang tamu yang spesial nih dari Basnas, yaitu Ustadz Mas Riyadi Hasan LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sedang berpuasa. Sedang berpuasa. Semoga puasa kita lancar-lancar semua ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, spesialnya bulan Ramadan kali ini untuk Ustadz sendiri apa nih? Pertama, ini adalah bulan kedua, tahun kedua saya berada di Basnas Provinsi. Wow, dan ternyata ketika kita berada di lembaga zakat, memasuki bulan suci Ramadan itu spesial banget. Spesial ya. Sangat spesial. Karena begitu banyak orang yang membutuhkan, dan banyak juga orang yang meminta-minta. Jadi kehadiran kita itu betul-betul terasa bahwa kita itu adalah orang yang sangat penting dalam hidup ini. Oke, sangat penting ya Ustaz ya. Penting. 2 tahun ini di bulan Ramadan ini. Nah, berbicara Basnas, kita tentunya tidak jauh-jauh dari zakat. Ya. Nah, kita tema kali ini tuh membahas tentang zakat dan fidyah nih Ustadz. Nah, mungkin Ustadz bisa berbicara zakat-zakat. Mungkin ada Sobat Kominfo yang belum mengerti nih tentang zakat dan fidyah ini. Apa sih bedanya gitu? Nah, zakat ini sebetulnya ini kan bahagian dari agama. Ya, seperti kata Nabi, buniyal Islam ala khamsin. Agama itu didirikan di atas 5 dasar. Ada syahadah atau 2 kalimat syahadat, ada salat, kemudian puasa, haji, dan terakhir zakat. Artinya memang zakat ini merupakan bagian agama yang tak mungkin dipisahkan dari yang lain. Tidak mungkin dipisahkan. Iya. Jadi sempurnanya iman itu apabila seorang muslim melakukan kelima-limanya. Dia sholat, dia bayar zakat. Dia haji, dia juga bayar zakat. Dia puasa, dia juga bayar zakat. Jangan sampai nanti sholatnya rajin, zakat tidak. Itu berarti kan tidak berdiri agama padanya. Nah, zakat ini kalau kita lihat memang memiliki motif ya, dan kemudian tujuan yang sangat besar di dalam kehidupan beragama kita. Kita tahu bahwa Islam ini dulu tidak diisi oleh orang kaya-kaya. Justru kebanyakannya orang fakir, orang miskin. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan orang miskin di dalam agama itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa ada perhatian khusus daripada orang kaya. Maka disambunglah hubungan di antara mereka dengan syariat zakat itu. Jadi zakat ini merupakan kunci perekonomian umat, kunci dari dakwah umat, dan banyak lagi manfaat-manfaat zakat itu yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Oke. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah nih Ustaz. Iya. Jadi dalam zakat itu memang ada 2. Ada zakat mal. Zakat mal ini artinya zakat yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah memiliki nisab zakat. Mbak misalkan memiliki emas
85 gram. Waduh. Banyak. Aduh, banyak nih. Lalu tidak terpakai setahun. Karena di rekening juga ada uang misalkan. Maka kita dikategorikan orang yang sudah kaya. Hingga 85 gram nggak terpakai apa-apa, mengendap begitu saja. Maka oleh agama kita diperintahkan supaya mengeluarkan 2,5% dari nilai emas yang ada. Bukan emasnya, tapi nilainya. Okay. Jadi boleh dirupiahkan. Kalau mau emasnya juga ya tidak apa-apa sebetulnya. Atau kita memiliki uang setara dengan 85 gram emas. Juga tidak terpakai. Kan banyak orang punya duit sampai miliaran. Kita yang tidak ada uang gitu. Tapi orang lain punya. Kadang-kadang sampai miliaran di rekening. Juga tidak terpakai selama setahun. Bisa kirim ke saya. Boleh dikirim nanti. Nah itu artinya kita juga masuk kategori orang yang sudah mampu untuk menunaikan zakat. Islam memerintahkan agar juga mengeluarkan 2,5% daripadanya. Atau yang lain misalkan seorang petani. Nah petani juga wajib berzakat. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Wa'atu haqqahu yawma hasadi. Hendaklah seorang petani itu menunaikan tanggung jawabnya pada hari panen. Oh, di hari panen. Di hari panen. Jadi kalau dia sudah panen dan dapat lebih kurang 652 kilogram gabah, maka dia wajib menunaikan zakatnya. Karena Allah sebut itu sudah kategori orang kaya. Padahal kalau kita lihat sebetulnya sederhana. Sederhana. Tapi sudah masuk kategori orang kaya di dalam agama. Maka dia wajib mengeluarkan ini lebih banyak sebetulnya kepada petani ini berbanding yang lain. Kalau pertaniannya itu misalkan tak ada hujan, tidak dibantu dengan pengairan, dengan tenaga manusia, maka dia wajib mengeluarkannya 10%. 10%? Iya. Aduh, ini tidak ada hujan? Tidak ada hujan, tak ada hujan. Tak ada hujan itu artinya pengairannya memang hanya dari hujan. Tapi kalau dia ikut mengairi, ikut membajak dan lain sebagainya, maka Allah mewajibkan kepada mereka 5%. Kenapa seperti itu? Karena ini kan tumbuh sendiri sebetulnya. Oh gitu. Jadi begitu ketentuannya di dalam agama. Nah ini disebut dengan zakat mal. Zakat mal. Iya. Adapun zakat fitrah itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh agama disebabkan kita memasuki atau meninggalkan bulan suci Ramadan. Iya. Nah, jadi ini kan sekarang kita berada dalam bulan Ramadan ini. Kalau umur kita panjang, nanti begitu takbir terdengar, berarti kita sudah dikenakan zakat fitrah. Oke. Zakat fitrah ini artinya zakat fitr. Fitr itu boleh dikatakan bermakna makan. Oh, zakat oke. Iya, jadi aftar itu atau fitrun itu artinya makan. Bagaimana supaya orang yang miskin itu bisa makan di hari Idul Fitri seperti orang kaya? Oke. Nah, karena itu tidak boleh dilambatkan. Dia harus ditunaikan cepat supaya bisa dimanfaatkan pada hari raya Idul Fitri. Itu jenisnya. Zakat fitrah itu di bulan suci setelah bulan suci Ramadan ya? Di ujung bulan suci Ramadan. Iya, di ujung bulan suci Ramadan. Nah, kalau untuk fidyah nih Ustaz. Nah, fidyah ini sebetulnya itu kelompoknya berbeda. Tapi kalau di dalam pengelolaan zakat, dia masuk di dalam kategori DSKL. Dana sosial keagamaan lainnya. Oh gitu. Karena banyak. Nah, masuklah salah satunya fidyah. Fidyah ini itu sebetulnya adalah ganti puasa yang tidak bisa dilaksanakan pada bulan suci Ramadan disebabkan uzur yang tidak mungkin lagi untuk diminta dia melaksanakan puasa di bulan yang lain. Iya. Contohnya, kita punya orang tua yang sudah sangat renta. Gak mungkin dia berpuasa. Iya. Maka dia difidyahkan. Atau orang muda sakit dan perlu mengkonsumsi obat terus-menerus. Kalau tidak dikonsumsi obatnya, misalkan mungkin penyakitnya akan kambuh dan membahayakan kepada jiwanya. Maka itu nanti boleh difidyahkan jika tidak lagi ada harapan bahwa dia ini akan sembuh di kemudian hari. Oh, seperti itu. Nah, itu fidyah. Jadi ada dalam Al-Quran begitu. Kalau misalnya ini Ustaz, ini kan perempuan halangan, terus dia lupa membayar yang bulan lalu, terus di tahun depannya sudah Ramadan gitu. Nah itu bayar fidyah juga. Ada ulama mengatakan dia membayar fidyah. Fidyah ini boleh dikatakan sebagai denda melalaikan. Iya. Karena sebetulnya dia masih punya waktu yang sangat panjang. Ya. Ya begitu dia selesai Ramadan,
hari pertama atau setelah hari raya Idul Fitri itu sudah boleh Udah dia boleh, mengqadha ya. puasanya. 360 hari tak terqadha kan. Ini kan terlalu lalai namanya. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa dia diharuskan membayar fidyah sekaligus ganti puasa. Oh, diganti itu sebagai lagi. denda, ya. Tapi ada juga yang mengatakan ya udah hanya sekedar qadha saja. Cuman melalaikan itu sebuah dosa baginya. Oke. Nah, buat wanita nih, Ya. kadang kan mungkin banyak yang lupa juga atau apa gitu kan. Tapi itu pertanyaan itu banyak sekali nih Ustaz. Iya. Sebenarnya bukan hanya kita saja. Fidyah. Di Aisyah pun dia mengqadha puasanya itu sangat lambat. Di bulan Sya'ban malah. Jadi diceritakannya bahwa aku sangat sibuk melayani Nabi. Ya mungkin sebagai pendakwah utama, Rasulullah tentu banyak sekali berinteraksi dengan berbagai pihak yang juga melibatkan istrinya. Ya, hingga Aisyah itu tidak sempat mengqadha puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, akhirnya diqadhanya pada bulan Sya'ban. Maka perempuan wanita yang kebetulan belum mengqadha puasa itu boleh diqadha puasanya di bulan Sya'ban. Walaupun sudah ada di pertengahan atau bagian akhir, itu dibolehkan. Oke Ustaz. Untuk pembayarannya nih Ustaz. Nah, perbedaan antara bayar zakat dan fidyah ini seperti apa nih Ustaz? Kalau pembayarannya sebetulnya hampir sama ya. Kalau zakat yang berkaitan dengan zakat mal itu hitungannya adalah haul. Haul itu kitaran tahun. Kapan kita memiliki harta itu, maka jika sudah sampai 1 tahun dari kepemilikan, maka di situ wajib dibayarkan. Jadi tidak mesti bulan Ramadan. Kalau ada orang memiliki harta di bulan Februari, lalu kemudian bertahan sampai bulan Februari tahun depan. Mbak Pina umpamanya punya emas tadi itu, dari Februari ke Februari sudah 1 tahun, maka wajib dikeluarkannya di akhir tahun. Walaupun itu bukan bulan suci Ramadan. Nah, ini namanya zakat mal. Kalau zakat fitrah, pengeluarannya ada yang sifatnya sempit, ada lagi yang fleksibel. Yang sempit ini menurut mayoritas ulama wajibnya itu ketika terdengar takbir di malam hari raya. Itu sudah wajib menunaikan zakat fitrah. Afdolnya kata sebahagian yang lain itu sebelum orang menunaikan sholat Idul Fitri pagi itu. Cuman kan nggak mungkin. Kita pagi itu sibuk dengan berbagai macam gaya yang akan kita siapkan untuk ke lapangan. Ya, sejadah mana yang mau dibawa, baju mana yang mau dibawa. Jadi sering tak sempat. Maka karena itu lebih baik diawalkan. Boleh juga kita membayar zakat fitrah itu 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Itu juga baik. Dan kata Imam Malik, di dalam pendapat Malikiyah, bahkan boleh kita bayar di awal bulan suci Ramadan. Jadi kalau sekarang ini sudah boleh dibayar ini bagi muslimin dan muslimat yang ingin membayarnya supaya lebih aman ya. Karena kita takut kalau sudah nanti sampai 10 terakhir Ramadan lupa. Satu, yang kedua kita mulai bersibuk-sibuk untuk pulkam. Pulang kampung, banyak macam-macam. Dan hitung-hitungannya juga agak ketat ketika itu. Karena pengeluaran sangat banyak. Nah, sedangkan fidyah itu dibayar setelah bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan malah. Iya, setelah bulan suci Ramadan kita boleh membayar fidyahnya. Itu kalau fidyah bayarnya ke fakir miskin. Ke fakir miskin. Fafidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena uzur syar'i yang dia miliki, maka dia boleh membayar fidyah. Fidyah itu harus diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin. It'amul masakin kata Berarti Allah. kalau misalnya yang kayak seperti anak yatim piatu tuh gimana tuh? Anak yatim ini itu sebetulnya tidak masuk di dalam kategori miskin. Karena tak semua anak yatim itu miskin. Banyak anak yatim yang kaya. Maksudnya yang meninggal ayahnya ternyata warisannya ada 3.200 hektar sawit gitu. Nah, kalau diberikan cuma 1 genggam beras, untuk apa bagi dia? Maka karena itu di dalam fikih itu dibedakan. Ada kelompok-kelompok yang diwajib dipelihara dan dia terkait dengan dana sosial. Ada pula kelompok yang wajib dipelihara tapi tidak terkait dengan dana sosial. Anak yatim ini itu tidak terkait dengan dana sosial, tapi kalau dia miskin dia lebih patut untuk mendapatkan. Seperti di panti asuhan. Panti asuhan.
Itu kan bukan yatim lagi, Iya bahkan sih. piatu. Iya. Yatim piatu. Karena orang tuanya tidak diketahui di mana. Iya benar Ustaz. Nah kalau untuk menghitung nih Ustaz, tadi kan kita sudah ada pembahasan tentang menghitung zakat. Iya. Mungkin bisa diulangi lagi dengan fidyah, cara menghitung fidyah. Kalau zakat mal, tadi kita sebutkan ada zakat mal itu yang sifatnya pakai persentase. Seperti emas tadi, itu 2,5%. 2,5%. Uang 2,5%. Zakat perdagangan juga, Mbak ya. Oh ada perdagangan. Oh ada. Ya, tadi belum ya Ustaz. Ya, tadi belum disebut. Iya benar-benar. Mbak Pinang mungkin punya butik ya. Mbak Icut Ustaz. Oh Mbak Icut. Biasanya manggil orang itu dipanggil saja sembarangan dulu, pasti sebutnya nama aslinya. Gitu. Iya benar-benar. Mbak Icut punya butik. Butik itu nilainya mulai dari peralatan di dalam, kemudian juga aset-aset yang ada di dalam, bahkan barang jualannya melebihi 85 gram emas. Dan kalau itu usaha berjalan 1 tahun masih normal, itu juga dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi dari nilai, bukan dari butiknya. Nggak usah dipotong-potong dong pakaiannya untuk diberikan kepada tetangga. Iya benar-benar. Untuk apa juga begitu ya. Kemudian ada juga zakat itu yang dikeluarkan barangnya. Contohnya zakat hewan. Zakat hewan? Iya, zakat hewan ternak. Hewan ternak ini kalau sudah sampai 40 ekor misalkan kambing, itu dikeluarkan 1 ekor. Nah, tapi ini tidak perlu menggunakan haul. Biasanya pakai ekor saja. Kan ada orang punya kambing sekali beranak banyak begitu. Nah, maka hitungannya adalah hitungan ekor, tidak pakai haul. Nah, 2 itu model perhitungan di dalam zakat mal. Sedangkan zakat fitrah itu sebagaimana yang disampaikan selalu oleh pihak pemerintah, lebih kurang 2,7 ya. 2,7 kilogram makanan pokok. Karena kalau kita lihat di dalam hadisnya yang disuruh oleh Nabi itu hal-hal yang terkait dengan biji-bijian seperti gandum, syair, zabib. Misalkan zabib ini yang dikeringkan ini anggur. Anggur yang dikeringkan itu zabib namanya itu. Nah ini kan semuanya konsumsi cepat begitu. Maka para ulama juga memasukkan semua jenis makanan pokok yang berada di sebuah negeri itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti mengeluarkan zakat syair, gandum dan lain-lain sebagainya tadi. Nah ukurannya sama 2,7. Itu yang selalu dipegang oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia secara umum. Memang ada juga yang mengatakan 3,5. Itu dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Sebagian umat Islam lebih memilih 3,5. Yang namanya sodakoh ini nggak ada masalah kalau banyak. Yang tak boleh itu kurang. Kalau kurang itu problem. Tapi kalau banyak nggak apa-apa. Saya nggak mau 2,7, maunya 6 kilo aja. Monggo. Silakan, itu malah bagus itu. Itu akan menjadikan amal bagi kita insya Allah. Nah itu di zakat fitrah. Sedangkan fidyah itu terserah saja ya, ketika kita sudah berada di luar bulan Ramadan, berikanlah makan kepada orang miskin lebih kurang 675 gram. Apa tuh? Nggak sampai sekilo. 675 gram makanan pokok. Jadi kalau dalam bahasa fikihnya mud itu segenggam. Segenggam berapalah? Kan nggak berat itu. Nah, segenggam inilah yang diberikan kepada orang miskin itu. Baik itu langsung dikonsumsi atau bagaimana, itu tidak ditentukan. Yang jelas makanan pokok dengan jumlah 675 gram. Berkali-kali? Sesuai dengan jumlah hari puasa yang tinggal. Berarti kalau misal tinggal sebulan? 30 kali. 30 kali 675 gram. Kan nggak banyak tuh. Nah, tapi tetap boleh, mudah-mudahan bisa puasa. Itu lebih baik. Benar sekali Ustaz. Nah Ustaz, apakah ada alternatif bagi orang yang tidak mampu membayar zakat atau fidyah? Bagi orang yang tidak mampu membayar, yang menerima, itu alternatifnya. Tapi sebetulnya kalau zakat mal, jika mereka tidak mampu, maka mereka tidak diwajibkan. Karena ada batas khusus yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dan juga agama, yaitu nisaban. Nisab itu artinya batas di mana seseorang itu dikatakan kaya. Tadi sudah saya sampaikan,
orang punya emas dikatakan kaya kalau dia memiliki emas 85 gram. Tak terpakai. Tak terpakai ya. Tak terpakai. Ya terbiar begitu saja. Atau kalau dipakainya umpamanya 85 di sini, itu kan melebihi yang sewajarnya. Ya, dia juga tetap diwajibkan zakat nanti. Kalau untuk fidyahnya Ustaz? Nah, kalau untuk fidyah, kalau sekiranya tak mampu ia membayar, maka dia boleh dibayarkan oleh ahli keluarganya. Anak boleh membayar. Gitu. Iya. Umpamanya siapa tadi? Mbak Icut. Ada orang tua yang sudah sangat tua. Kemudian dia tidak bisa berpuasa, maka beban fidyahnya boleh kita yang membayarkannya. Oke, seperti itu Ustaz. Untuk pembayaran itu di negara-negara lain sama nggak Ustaz sama kita? Boleh dikatakan hampir serupa ya. Hampir sama. Iya. Cuman kalau kita kan memang banyak budaya masuk. Ya. Iya benar. Budaya-budaya ini memang tidak bisa dihilangkan. Ini kekayaan negeri kita. Ada hal-hal tertentu yang tidak ada di Malaysia, itu ada tempat kita. Iya. Ada yang juga tak ada di umpamanya di Arab Saudi, di Mesir. Tapi ada di tempat kita. Karena orang kita itu memiliki agama dan budaya sendiri. Seimbang, ya? Iya. Dan itu sangat mereka pelihara. Gitu. Kalau kita tidak memelihara itu, maka terasa bahwa kita itu kok berbeda. Gitu. Iya beda. Sebagai contoh, membayar zakat itu kalau di tempat kita ada akadnya. Iya. Diulurkan tangan, aku terima zakatnya, seperti transaksi. Nah, mungkin di tempat lain tidak akan seperti itu. Iya benar. Dia simpel-simpel saja dizakatkan, oke tidak gitu. Iya. Tapi di tempat kita itu menjadi penting karena rasa-rasanya setelah didoakan, apalagi oleh ustadz ya, yang mendoakannya kayaknya sampai benar gitu. Walaupun doanya masih gantung sebetulnya. Aduh, Ustadz, oke. Berarti di negara-negara lain mungkin hampir-hampir sama. Tapi kita selalu berdampingan dengan budaya ya Ustadz ya. Budaya lokal kita itu luar biasa. Terkadang kita juga dengan tetangga provinsi sebelah ada berbeda-bedanya juga. Kalau di Indonesia, karena sudah sejak diundangkan zakat ini di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, itu boleh dikatakan pengelolaannya itu sama. Iya. Sama mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten di daerah. Itu semuanya sama karena sudah ada juklak atau juknisnya yang wajib kita ikuti dan tidak boleh menyalahi aturan itu. Yang berbeda itu adalah model programnya. Program ini boleh kita berkarya sesuai dengan kebutuhan daerah tempatan dan sesuai dengan juga kondisi yang ada di situ. Nah, ada 5 Mbak Icut kalau boleh saya sampaikan. Pertama, untuk zakat itu ada namanya kalau kita ya Riau Cerdas. Nah, ini Riau Cerdas ini nasional ini. Riau Cerdas itu adalah zakat yang kita gunakan untuk membantu anak-anak sekolah. Nah, hanya teknisnya itu terserah kita. Mau dibantu langsung boleh, mau dibayarkan SPP-nya boleh, atau ada yang lain caranya itu tidak dicampuri oleh pemerintah pusat. Ada lagi namanya Riau Makmur. Riau Makmur ini membantu masyarakat kita untuk bisa bangkit lah. Kita kan ingin masyarakat kita itu ya jangan miskin. Kalaupun miskin itu memang tidak mungkin dihapuskan, tapi jangan terlalu banyak begitu. Iya. Hingga orang kadang-kadang menyebut Indonesia itu negara miskin, itu kan memalukan juga. Sementara kita ramai. Maka kita buat ada program namanya program Riau Makmur. Kita ingin memakmurkan baik dengan cara memberdayakannya ataupun dengan cara mensubsidinya dengan kebutuhan pokok setiap bulan. Nah, itu jumlahnya sangat banyak. Dan ada lagi namanya Riau Sehat. Riau Sehat ini membantu orang-orang sakit yang tidak bisa mendapatkan perawatan sewajarnya. Kadang kan kalau kita orang kaya ya kemana-mana bisa begitu. Tapi kalau sudah orang miskin, susah mereka. Mau datang ke rumah sakit itu saja takut mereka ragu. Takut nanti ditanya bayarnya pakai apa gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah ada BPJS, ada lagi UHC kabarnya. Nah, cuman problemnya adalah tidak semua orang mampu membayar BPJS. Iya benar. Nunggak kadang-kadang. Nah, rumah sakit kan tak mungkin memprosesnya kalau sekiranya BPJS-nya nunggak. Nah, ini kemana mereka akan diadukan? Boleh mereka mengadukan ke lembaga zakat. Dalam hal ini Basnas Provinsi Riau itu sudah bekerja sama dengan
RSUD Arifin Ahmad. RSUD Arifin Ahmad. Iya. Oke. Jadi kalau orang sakit sekarang masuk situ, masuk sajalah. Oke. Insya Allah akan ditangani. Begitu komitmen kita bersama. Dan ada lagi Riau Peduli namanya. Riau Peduli. Riau Peduli ini itu lebih identik kepada kebencanaan. Oke. Ada terbakar. Tempat kita ini kan cuma ada 2. Kalau tidak kedinginan, kepanasan. Iya. Ini namanya Riau itu. Iya benar. Kalau sudah kedinginan, banjir di mana-mana. Iya benar. Kalau Sudah kepanasan, terbakar di mana-mana. Oke. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu terbakar di daerah Pujut, itu sampai 37 premis perdagangan. Oke. Ada yang dimiliki sendiri, ada yang didiami, ada pula yang memang kosong. Nah, ini kan membangkitkan mereka tidak bisa kalau hanya sekedar bersuara tanpa ada action gitu. Iya benar. Maka lembaga zakat hari ini itu sudah ikut andil di dalam membangkitkan mereka kembali. Masya Kita Allah. subsidi, kita bangun tempatnya, ya tentu sesuai dengan hasil survei kita di sana. Dan yang terakhir, yang kelima, dari program zakat itu ada namanya Riau Dakwah. Riau Dakwah. Iya, Islam ini kan harus disampaikan Iya kemana-mana. benar sekali. Walaupun Islam itu sudah masuk sejabat ke-7 katanya di Indonesia, tapi masih banyak masyarakat Riau itu yang tak mengenal agama, Islam terutama di daerah-daerah pesisir. KTP aja. Kalau Islam KTP di kota tuh. Di daerah pesisir ada, di kota ada juga. Nah, tapi kalau di daerah pesisir ada yang animisme. Mereka tidak percaya dengan Nggak Tuhan. percaya sama Tuhan. Ya. Nah, ini kan dakwah kita mesti sampai ke sana. Tapi orang-orang dikirim ke sana itu kan nggak mungkin hanya ngirim badan aja. Iya. Kalau dikirim badannya saja dia mau makan. Iya. Ada ustadz itu kadang pendakwanya ada istri dia, ada anak. Ada anak ya. Nah, ini bagaimana? Nah, dulu kita tidak membayangkan bahwa ini harus dijaga. Tapi hari ini alhamdulillah kita bisa membekalkan mereka, selain dari bekal-bekal yang sudah mereka miliki, kita bekal secara ekonomi. Jadi mereka itu kita gaji. Okay. Ada bidan kita sekarang itu di Talang Mama itu digaji seperti pegawai. Masya Allah, rezeki. Tapi kerjanya mondar mandir dari satu sungai ke sungai yang lain. Iya. Naik perahu. Berarti Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Waduh. Itu dia naik perahu kemana-mana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia bidan. Jadi ibu-ibu hamil itu akan diperiksanya sesuai dengan keilmuannya dan mereka diberikan pemeriksaan gratis. Itu yang Riau Sehat tadi. Itu Riau Sehat tuh. Iya. Nah, kalau program Riau Pendidikan Riau Ceria ya? Riau Cerdas. Riau Cerdas ya, Riau Ceria. Kalau Riau Ceria itu di Taman Anak-anak. Iya. Riau Cerdas itu masalah pendidikan. Bagaimana masyarakat itu mendapatkannya? Kalau tadi yang sehat kan ke rumah sakit tinggal lapor gitu. Kalau untuk pendidikan ini seperti apa? Sebetulnya tergantung dari kebutuhan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Kalau kebutuhannya adalah untuk pembayaran hutang, kan ada yang tidak mampu membayar hutang sekolah, tapi tidak semua juga yang berhutang tak mampu. Iya. Ada juga yang memang bukan tak mampu, tapi tak mau bayar. Tak mau. Nah, kalau yang tak mau, ya beda. Kalau yang tak mau bayar, nah itu kita tak bantu. Iya. Karena nanti membudayakan sifat ketidakmauannya itu. Tapi kalau memang benar-benar tidak mampu, dia boleh mengajukan ke Basnas Provinsi Riau. Nah, syaratnya sama saja seperti yang lainnya. Pertama ada KTP-nya, yang kedua ada KK, yang ketiga ada surat keterangan hutangnya dari sekolah, berapa hutang itu, dan yang keempat kita masukkan foto rumah, tampak luar dan tampak depan dan tengah. Apa gunanya itu? Untuk memastikan bahwa dia miskin begitu. Dan yang kelima ada satu lagi SKTM namanya, surat keterangan tak mampu. Jadi dua-dua ini kami butuhkan. Nah, kalau kebutuhannya adalah kebutuhan untuk beasiswa atau bantuan pendidikan yang lain, dia boleh mengajukan langsung dengan mengisi formulir yang ada. Dengan menyertakan proposal pun tidak ada masalah. Namun tadi tetap kita letakkan syarat di situ. Bagi bantuan pendidikan yang sifatnya beasiswa, itu kita prioritaskan kepada anak-anak yang tak mampu. Jadi orang tuanya yang kesulitan, itu kita prioritaskan. Kemudian yang kedua, kita prioritaskan yang berprestasi. Nah, kalau yang netral-netral saja, kita suruh naikkan dulu, biar bisa dapat. Nah, kalau dibantu juga nanti membantu orang netral. Orang netral ini kemana-mana nggak bisa dibawa. Kemudian kalau sekiranya perlu juga
maka nanti masuk kategori ketiga, kita lihat kebutuhan bidang yang betul-betul sekarang ini dibutuhkan oleh pemerintah. Oke. Umpamanya kita butuh nuklir misalkan. Waduh. Ada yang memang cerdas luar biasa dan cocok untuk sekolah nuklir, kita sekolahkan. Biar dia pulang nanti bisa membangun bangsa Indonesia. Wah, luar biasa nih Ustaz. Nih masyarakat harus tahu nih Sobat Kominfo nih. Iya, harus tahu nih. Kalau untuk Basnas sendiri yang diutamakan dari Basnas, pembayarannya apa nih kira-kira? Zakat seperti apa? Sekarang ini zakat kita yang berada di Basnas itu boleh dikatakan beragam, walaupun masih didominasi oleh ASN ya. Sumbernya ya, ASN ini masih mendominasi lebih kurang 76% kalau tidak salah kemarin terakhir kali. Tapi kita lihat juga ada peningkatan yang cukup signifikan pada zakat individu. Jadi masyarakat sudah mulai menyadari keberadaan lembaga itu ternyata lebih baik daripada mereka menyalurkan sendiri. Karena kalau menyalurkan sendiri, kekurangannya tidak bisa diorganisasikan secara baik. Kemudian penerimanya orang yang sama. Tahun dulu dia, tahun ini dia, 6 tahun kemudian masih dia juga. Ternyata dia miskin bertahun-tahun. Nggak kaya-kaya. Nah kalau di dalam lembaga, itu kita tengok apa sebetulnya kebutuhannya. Miskin dia, miskinnya kenapa? Apakah mungkin karena dia tidak sekolah, atau mungkin karena dia tidak punya modal, atau mungkin karena kesehatannya tidak memadai untuk bekerja? Maka kita akan beri dia sesuai dengan kebutuhannya. Ini yang tidak ada pada zakat orang yang pada individu. Karena mereka tidak akan berpikir tentang itu. Yang penting dikeluarkan zakatnya ya sudah. Tapi kalau kita akan pakai survei, ada di situ assessment, ada di situ TOR panduan untuk pelaksanaan. Ada di monitoring, ada evaluasi. Jadi tahapnya itu lama. Banyak. Karena itu kami punya tim yang juga cukup banyak. Oke Ustaz. Nah Ustaz, ada pertanyaan dari netizen kita nih. Apa hukumnya jika seorang tidak membayar zakat atau fidyah meskipun mampu melakukannya Ustaz? Terakhir Ustaz. Kata Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat, menyimpan harta bendanya emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beritakan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Nanti di hari akhirat akan diambil oleh Allah Ta'ala zakat yang tak dikeluarkannya itu, lalu disetrikakan ke dahi mereka, kemudian ke sisi kiri di punggung mereka. Apa kata Allah? Inilah yang kalian tahan-tahan dulu, yang tak mau kalian keluarkan itu, maka coba rasakan. Kena setrika dunia saja begitu pedih, apalagi setrika akhirat ya. Jadi tidak membayar zakat itu dan fidyah itu merupakan sebuah dosa yang mesti nanti berdampak sampai ke akhirat. Oleh karena itu tentu kita himbau ya agar masyarakat mengeluarkannya, karena itu hak orang miskin sebetulnya, bukan hak kita. Nah, sama kalau kita berhutang kan kita nggak mau bertemu dengan orangnya, takut kita ditagih. Tapi orang miskin nggak pernah nagih kita kan, padahal hak dia ada pada kita. Nah itu dosa tidak membayar zakat dan fidyah. Oke baik Ustadz, mungkin Ustadz ada statement untuk Sobat Kominfo nih. Pertama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau. Saya mewakili Basnas dalam hal ini, untuk yang telah memberikan kepercayaan kepada Basnas Provinsi Riau untuk menunaikan zakat. Dan harapan kita memang pengelolaan zakat di daerah kita ini semakin lama semakin baik. Tentunya dengan ada semangat bersama, apabila Basnas ini besar, zakat kita juga besar, maka peran lembaga ini juga bisa lebih besar untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Riau. Alhamdulillah semua itu hari ini sudah mulai kita rasakan. Mudah-mudahan ke depan itu akan lebih terasa lagi. Oke baik, terima kasih nih Ustadz Mas Riyadi Hasan udah mau main ke podcast kita, udah memberikan informasi tentunya untuk Sobat Kominfo. Dan di bulan suci Ramadan ini tentunya jangan hanya ingat puasa ya Ustadz ya, tapi
bayar zakat. Bayar zakat. Karena Dan kalau puasa nggak bayar sunnah. berdosa ya Ustaz ya. Iya. Nah, oke Sobat Kominfo, itu dia tadi bincang-bincang seru kita. Semoga Sobat Kominfo mendapatkan ilmu dari bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Duci Dana Putri dan tim yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hit 'em up.